Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak ada hentinya kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah limpahkan. Di antaranya adalah nikmat menuntut ilmu dan hadir di majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahannya. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus DKM masjid ini, dan kita mendapatkan informasi bahwasanya istri Pak Imam lagi sedang sakit. Maka sebaiknya kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dan yang terbaik untuknya. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya an tashfiya Zainabun binti Sayyidi min maradiha wa an taj'ala aqaribiha wa usratiha sabirina ala hadzal bala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada saat ini dengan tema berilmu sebelum berbicara dan beramal. Judul ini adalah judul yang sangat bagus sekali dan malahan diambil dari judul yang diletakkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Wad dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhanbika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Surat Muhammad ayat 19. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita urgensi di dalam menuntut ilmu. Pentingnya kita menuntut ilmu sebelum kita beramal, agar seorang hamba beribadah kepada Rabb-Nya tidak di atas sebuah kesalahan, tidak di atas sebuah kesesatan. Akan tetapi beramal
ala basiratin, beramal di atas ilmu dan pengetahuan yang benar. Imam Bukhari mengatakan babun, maknanya ini adalah bab di dalamnya membahas tentang al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Yani maksudnya di sini adalah ilmu, yani ilmu syar'i. Hendaklah seseorang menuntut ilmu syar'i yang wajib dia tuntut. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah kefarduan, kewajiban bagi setiap muslim, yakni muslim dan muslimah. Kenapa? Karena saya dan kita semua sama-sama bodoh. Dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bisa bersyukur. Yani mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk dan sesuai dengan fungsinya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 3 komponen, dan itu adalah media bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Af'idah juga dalam ayat yang dikatakan qulub. Walaqad dzara'na fi jahannama katsiran minal insi wal jin. Kami telah isi kebanyakan dari jin dan manusia akan api neraka. Bagaimana keadaan mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qulub. Qulub diterjemahkan setelah letter leknya itu adalah jantung. La yafqahuna biha. Mereka tidak berfikir dan berakal dengannya. Yakni dia tidak gunakan itu sebagai berfikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak difungsikan untuk melihat. Tidak hanya sekedar melihat, tapi lebih dari itu, melihat untuk mendatangkan keimanan, mendatangkan ketaatan. Maka ini penglihatannya penglihatan ilmu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki pendengaran, tapi mereka tidak gunakan untuk menambah imannya, tidak menambah ilmunya yang bisa menundukkan dia tunduk kepada Allah. Tapi hanya sebatas mendengar, sebatas melihat. Jantung sebatas untuk mengalirkan darah. Itu semua di makhluk hidup ada. Ya. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, jantung untuk mengalirkan darah. Begitu juga fungsi secara jasmani bagi kita. Tapi fungsi rohani berbeda. Makanya di ujung dari ayat ini katakan ulaika kal an'am.
Mereka itu bagaikan binatang ternak. Allah katakan itu, bukan saya. Ya. Kenapa seperti binatang ternak? Binatang ternak dia punya mata, dia punya telinga, mendengar. Ayam masuk ke dalam rumah kita usir, keluar dia. Ya. Dia punya jantung yang mengalirkan darahnya. Tapi pendengarannya tidak dijadikan untuk beriman, penglihatan tidak dijadikan dia beriman, jantungnya tidak dijadikan untuk berfikir. Ulaika kal an'am, berarti sama. Balhum adhan, malah mereka lebih sesat. Kenapa? Karena awal Allah ciptakan itu bukan sekedar untuk fungsi yang sama dengan yang lain, tidak, tapi lebih dari itu. Itu adalah alat untuk berilmu, alat untuk menambah keimanan, alat untuk menambah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam api neraka kebanyakan dari manusia dan jin disebabkan tidak dia fungsikan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dia bersyukur. Tadi disebutkan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beramal diperlukan ilmu. Begitu juga sebelum kita berbicara diperlukan ilmu, agar apa yang kita lakukan sesuai dengan syariat, dan apa yang kita ucapkan juga sesuai dengan syariat. Di antara qaul adalah berdakwah. Di antara ucapan itu adalah berdakwah. Kemudian beramal. Dalil yang cantumkannya di sini yaitu dalam mewujudkan didahulukannya ilmu sebelum berbicara dan beramal adalah fa'lam. Ketahuilah, berilmulah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Allah. Itu ucapan. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunkanlah untuk dosa-dosa. Itu adalah perbuatan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ada 4 perkara yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Empat permasalahan itu, yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang telah kita sebutkan tadi adalah ilmu syar'i, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini ilmu yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah ma'rifatullah, berilmu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Sampai mana kadarnya pengetahuan kita ini? Apakah hanya sebatas saya tahu Allah menciptakan, saya yakin Allah ada? Apakah sebatas itu? Tidak. Lebih dari itu.
Yaitu sampai tingkatan pengetahuan kita ini menggiring kita untuk menerima apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Pengetahuan kita sudah sampai ke sana enggak? Bagaimana kita tunduk kepada Allah? Bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah? Atau selama ini kita baru kulit-kulitnya? Ketika datang perintah, kita konfirmasi kepada otak kita. Belum ketundukan yang kita dahulukan. Karena pengetahuan kita yang masih minim. Berarti kalau begitu, pengetahuan kita harus tambah lagi tentang Allah. Hendaknya kadar pengetahuan kita ini menuntun kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Allah, berhukum dengan hukum syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya seorang hamba mengenal Allah? Yang pertama dengan cara melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam makhluknya. Ciptaan alam yang telah Allah ciptakan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, dan itu adalah bukti konkret Allah itu ada. Yang kedua adalah dengan tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Maka kita melihat dan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami, kita jalankan. Maka diperlukan kita membaca Al-Quran, karena di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk. Tidak hanya sebatas membaca saja, tapi harus menghayatinya. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Apakah di hati-hati itu sudah ada kuncinya? Yang kedua, pengenalan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapakah kadar pengetahuan kita kepada Nabi? Mungkin kalau ditanya anak-anak kita sekarang, nama Nabi, namanya, nama bapaknya, nama kakeknya, tambah kakeknya satu lagi, itu sudah susah kali ya. Mengenal nasabnya, dari mana dia. Tidak hanya sebatas itu, harus kita pelajari pengetahuan kita yang juga menuntun kita untuk menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pengetahuan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW hendaklah sampai kepada berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, membenarkan informasi berita yang disampaikannya, masuk akalkah atau tidak masuk akal, tapi itu benar sabda Nabi, sudahkah kita bisa menerimanya? Baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Pengetahuan kita yang menghantar kita untuk tunduk kepada perintahnya dan meninggalkan larangannya. Pengetahuan kita yang menuntun kita untuk beribadah sesuai yang disyariatkannya. Pengetahuan kita yang menjadikan Rasulullah SAW manusia yang terdepan yang kita cintai.
Karena cinta kepada Nabi bukan cinta pilihan, tapi dia adalah cinta yang merupakan min samimil iman, intisari keimanan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih dia cintai ketimbang dari orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Lalu bagaimana kita tanya diri kita sendiri? Sudah berapakah cinta kita kepada Rasulullah? Hakikat cinta kepada Rasulullah SAW adalah tunduk dan patuh kepada perintahnya, mengikuti ajarannya, membela ajarannya. Atau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, namun sunnah-sunnah beliau kita buang. Kajian-kajian yang membawa kita cinta kepada Rasulullah untuk tunduk dan patuh kepada aturannya, menjalankan sunnahnya, lalu pengajian itu kita halangi, kita hambat, atau sebaliknya kita lakukan pembelaan. Bagaimana cara menumbuhkan rasa pengetahuan kita kepada Rasulullah? Adalah dengan ilmu tadi. Di antaranya adalah membaca sirahnya, membaca riwayat hidupnya, membaca perjuangannya, dakwahnya 23 tahun itu bagaimana, apa yang telah dia lakukan, bagaimana perjuangan yang telah dia kerjakan, bagaimana pengorbanan yang telah dia berikan untuk umatnya, bagaimana kecintaan Nabi SAW dan kasih sayangnya kepada kita. Dari sirahnya itu akan kita ketahui. Melalui hadis-hadis beliau yang telah dikumpulkan oleh ulama, sangat banyak sekali. Dari situ akan kita bisa mengenal petuah-petuah Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, perintah dan larangan dan kebiasaan dari kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Bagaimana kita akan bisa mencontoh Nabi sementara kita jauh dari nuansa itu? Kemudian mengenal agamanya, yaitu agama Islam, bil adillah, dengan dalil-dalil. Kita terkadang ada yang beragama masih berdasarkan tradisi. Wah, beginilah yang saya dapatkan dari nenek moyang. Sementara Al-Quran ada, sunnah-sunnah Nabi ada. Maka hendaklah kita beragama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pengetahuan ini yang perlu kita pupuk, kita tambah. Tadi kita sudah sebutkan kadarnya sampai mana. Lalu dalam menuntut ilmu, sebagian ulama mengatakan kewajiban seorang menuntut ilmu itu sampai pada batas dia mengetahui mana ibadahnya yang sah, mana ibadahnya yang tidak sah, mana muamalahnya yang halal, mana muamalahnya yang haram. Karena kehidupan kita tidak akan lepas dari dua unsur. Yang pertama adalah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kita. Maka hendaklah kita tahu mana ibadah kita yang benar, mana yang salah. Jangan kita mengatakan, ya pokoknya saya beribadah terserah Allah, Allah terima atau tidak, pokoknya saya selesai. Enggak bisa seperti itu. Qul hal nabbi'ukum bil akhsarina amala. Katakan Muhammad, tidakkah kami beritahukan kepadamu orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu mereka yang
sia-sia perbuatannya di dunia, sementara mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Ternyata kantong pahalanya kosong. Kenapa? Karena dia beribadah tidak sesuai yang diajar oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amalannya yang tidak ada dasar dari agama ini, maka amal itu tertolak. Dalam beribadah, dalam bermuamalah antara kita dengan kita, antara manusia dengan manusia, perdagangan dan yang lainnya, bagaimana muamalah kita itu adalah halal. Tidaklah kita ketahui mana yang halal, mana yang haram. Maka ini dibutuhkan kepada ilmu. Setelah kita pelajari ilmu kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu tentu kewajiban kita yang kedua adalah mengamalkannya. Karena tujuan dari ilmu itu adalah amal. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thimar. Ilmu tanpa diamalkan, dia bagaikan pohon tanpa ada buah. Karena tujuan dari menanam pohon itu adalah mengharapkan buahnya yang bisa dimakan. Maka kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Itulah yang tadi, berilmu sebelum beramal. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu mana? Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Itu jalan orang mukmin. Yaitu orang yang dia berilmu dan ilmunya diamalkan. Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Bukan jalan orang yang dimurkai. Yaitu dia berilmu tapi dia tidak amalkan. Tidak juga jalan orang-orang yang sesat. Dia beramal tanpa ilmu. Yang ketiga, kewajiban yang perlu kita pelajari atau kita amalkan adalah mendakwahi atau berdakwah dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Yang sudah kita ketahui, kita ajak manusia yang lain kepada ilmu tersebut. Mengajak orang kepada ajaran yang telah diberikan, yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau di pepatah Minang ada hikmah itu. Apa? Kata mendaki, kata menurun, kata mendata, kata melerang. Itu dia hikmah. Tanzilun nas manazilahu. Memposisikan seseorang pada posisinya. Yang tua, kata mendaki, dengan hormat kita. Yang turun, yakni di bawah dari kita dengan penuh kasih sayang. Yang mendatar berarti adalah seumur dengan kita, dengan saling menghormati. Kata melereng itu adalah kinayah. Terkadang ketika kita berbicara tidak mesti harus to the point.
Tapi perumpamaan-perumpamaan, dan itu sangat banyak perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu ada hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Kemudian wajadiluhum billati hiya ahsan, ajak diskusi dengan cara yang baik, bukan debat kusir, ya, tapi berdiskusi dengan baik. Nabi SAW bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku, kata Nabi SAW, menjamin sebuah rumah di dasar surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir, mira'. Dia berdebat untuk memperlihatkan dirinya yang benar. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia adalah benar. Karena tujuannya tadi bukan isalul haq, bukan untuk menjelaskan kepada orang, tapi sudah menampakkan dirinya, saya ini siapa. Itu debat kusir. Kalau sudah terjadi seperti itu, lebih baik kita tinggalkan. Maaf, saya masih ada kegiatan saya yang lain, ya, saya tidak bisa lanjutkan pembicaraan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Sudah pergi. Tapi setan kadang-kadang, ya, wah ini nyeleneh aja nih, terus kita langsung ngomong-ngomong keras. Cara berbicara dengan keras, dengan kasar, nggak ada yang mau nerima. Kebenaran itu adalah berat. Dan jangan diberatkan lagi kebenaran itu dengan sikap yang tidak harmonis. Nabi mengatakan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Berikan kabar gembira, motivasi. Jangan jadikan orang lari. Nabi SAW tidaklah dihadapkan kepada dia dua opsi, kecuali beliau memilih yang termudah, selama itu tidaklah dosa. Tapi kalau itu adalah unsur dosa, Nabi adalah orang yang paling jauh dalam meninggalkannya, sehingga dia tinggalkan itu. Kemudian dalam kita berdakwah, setelah berdakwah itu perlu ada kesabaran. Efek dari dakwah itu ada dua, ya pro, ya kontra. Ada yang pendukung, ada lawan. Ketika banyak pendukung, jangan kita berbangga hati, lupa dengan daratan. Ketika banyak penghalang-penghalang dan rintangan, jangan kita bersedih hati. Ya, tapi perlu sabar. Bagaimana sabarnya Nabi SAW, para anbiya. Mereka ada yang disakiti dalam berdakwah, mereka bersabar. Karena sabar ini sebagaimana sudah kita ketahui, sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, dan sabar untuk menerima takdir Allah. Baik di dalamnya ada yang tidak ada upaya manusia, atau yang ada upaya manusia di dalamnya. Entah berapa para sahabat sebelumnya, para anbiya disakiti oleh kaumnya. Ketika mereka disakiti, mereka mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu apa yang diajak ini, pasti mereka ikut. Karena mereka belum tahu. Maka para nabi, dia lebih mengedepankan prasangka yang baik, dan dia berikan alasan kepada Allah kenapa kaumnya melakukan itu. Dia doakan, ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Mungkin kebenaran-kebenaran yang sudah kita ketahui belum bisa kita sampaikan kepada mereka. Maka pantas mereka melakukan sikap-sikap yang tidak harmonis.
ketidakharmonisan, jangan hadapi dengan tidak harmonis juga, tapi dengan cara yang baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim dia mengatakan bahwa jihadun nafsi arba'u maratib. Jihad terhadap jiwa kita sendiri, diri kita sendiri ada 4 tingkatan. Bahwasanya kita harus mujahadah diri kita. Yang pertama, ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bi. Yang pertama, dia mujahadah dirinya, ya, berupaya menundukkan dirinya untuk mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Mempelajari ilmu agama yang hak, yang mana tidak ada kebahagiaan dan keuntungan di dunia dan di akhirat kecuali dengan ilmu itu. Bapak Ibu yang datang ke masjid sekarang ini ada mujahadahnya. Mungkin ada urusan di rumah, udah ada janji, ada pengajian, saya mau datang ke sini. Ya, itu mujahadah namanya. Berjihad dalam menuntut ilmu. Yang kedua, ayujahidah 'alal 'amal bihi ba'da ilmihi. Dia berupaya melawan jiwanya untuk mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Itu juga perlu ada mujahadah, usaha. Hawa nafsu terkadang malas-malas, dibutuhkan mujahadah. Yang ketiga, ayujahidah 'ala ad-da'wa ilahi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Bermujahadah untuk menyebarkannya dan mengajarkan kepada orang yang belum mengetahui. Ketika kita belajar, alhamdulillah, datang majlis ilmu, yang pertama kita harus ajarkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan kabar atau peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Kalau kita laki-laki sudah berkeluarga, istri kita, anak kita, keluarga besar kita, hadai tolan kita. Kalau kita adalah perempuan yang telah bersuami, datang ngaji, tapi suami belum dapat hidayah, pulang-pulang sampaikan kepada suami. Kemudian yang keempat, bermujahadah untuk sabar. Sabar menghadapi akibat dari apa yang kita lakukan. Terkadang kita mengamalkan agama ini saja banyak tantangan dan rintangan. Dicemooh lah, dicaci maki lah, atau dihalangi malahan. Maka perlu kita sabar. Belum lagi berdakwahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita untuk mengetahui kebenaran dan diberikan kemudahan untuk mengikutinya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan insyaallah besok masih ada kajian kita sesuai dengan yang diumumkan oleh panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.